Halo, Assalamualaikum siswa-siswi dimanapun berada. Materi kita kali ini adalah penyimpulan isi teks berita. Selamat mengikuti. Selamat, kamu sudah sampai ke tahap ini, yakni pertemuan ketiga. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kamu dapat menyimpulkan isi berita dari yang telah kamu baca. Dan ingat, pertemuan sebelumnya, kamu sudah berlatih menentukan unsur-unsur berita dengan mencocokkan pertanyaan dengan isi berita. Jika kamu belum paham, silakan kembali ke materi sebelumnya. Jika sudah paham, mari kita lanjut ke materi berikutnya. Bacalah berita berikut ini. Ibu akan memandumu. Judul berita, asik, liburan ke Turki tak perlu lagi PCR dan karantina. Dari Ankara, Turki sudah buka pintu wisatawan Indonesia. Liburan ke sana tak perlu PCR atau karantina. Turki merupakan pilihan destinasi yang dapat dikunjungi oleh warga Indonesia atau WNI. Kini, traveler bisa menikmati liburan dengan paket wisata 7 jutaan rupiah. Saat ini, traveler yang ingin berangkat ke Turki jika sudah divaksinasi lengkap tidak memerlukan rapid test antigen atau PCR swab. Aturan ini berlaku jika traveler menggunakan maskapai pesawat Turki Airlines. Itulah yang diujarkan oleh Product Supervisor Antafaya Roni kepada Detik Travel. Untuk visa tidak perlu repot karena Antafaya akan mengurusi visa dengan sangat cepat. Sampai Turki kita bisa langsung jalan-jalan ya, tidak diperlukan karantina, ujarnya. Untuk fasilitas tur, Antafaya mengutamakan protokol kesehatan, seperti bus yang digunakan akan didisinfektan setiap harinya. Begitu juga dengan hotel dan restoran yang sudah memenuhi standar protokol kesehatan. Dan untuk tour leader kita juga sudah divaksinasi semua loh, ujar Roni kembali. Dengan paket wisata mulai 7 jutaan rupiah, traveler akan diajak berwisata ke kota Kapadosia. Kota ini merupakan objek wisata terkenal selain kota Istanbul. Traveler juga dapat menikmati pemandangan yang terbentuk secara alami dari letusan gunung berapi dan terbuat 3000 tahun yang lalu. Bentuk unik seperti cerobong-cerobong asap. Itu merupakan tempat tinggal atau goa untuk tempat berlindung yang zaman dahulu digunakan. Di Kapadosia, traveler Antafaya juga bisa menikmati pengalaman menginap di cafe hotel. Jadi, Anda bisa merasakan tidur di zaman dahulu di dalam goa. Traveler dapat mengikuti wisata balon udara, melihat matahari terbit, ataupun berpetualang menggunakan jeep safari untuk melihat matahari terbenam. Baiklah Ananda, sudah selesai jalan-jalan kita ke Turki. Sangat menyenangkan rasa tidur di dalam goa. Ya, itulah sebuah daerah di Kapadosia. Mudah-mudahan lain kali kita bisa ke sana, Turki. Nah, berikutnya yang akan kamu lakukan atau yang akan kamu pahami adalah langkah-langkah dalam menyimpulkan sebuah isi berita. Caranya gampang sekali. Pertama, tentukan dulu unsur-unsur berita setiap paragraf. Jika kita perhatikan, teks atau berita di atas ada 5 paragraf. Setelah kamu menentukan unsur-unsur dari beritanya, lalu kamu tarik kesimpulan dari unsur berita tersebut. Dan langkah kedua, satukan kesimpulan tersebut menjadi paragraf yang utuh. Jadi, tahap-tahapnya gampang sekali. Selamat mengikuti penjelasan berikutnya. Kita mulai paragraf pertama. Di sini kita dapat melihat unsur beritanya yaitu Turki itu dia sudah membuka pintu untuk wisatawan Indonesia. Liburan ke sana itu tak perlu PCR atau karantina. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil,
Turki itu dia sudah membuka objek wisata untuk wisatawan. Nah, dikhususkan di sini Indonesia ya, wisatawan Indonesia tanpa perlu PCR dan karantina. Jadi prinsipnya sama. Dan begitu juga untuk paragraf kedua ya Ananda, kita akan menarik kesimpulan dari bacaan tersebut. WNI dapat menikmati wisata di Turki itu dengan paket wisata 7 jutaan rupiah. Jika menggunakan maskapai Turki Airlines, wisatawan cukup memperlihatkan bukti vaksinasi lengkap tanpa hasil tes antigen atau PCR. Nah, itu untuk kesimpulan kedua. Sementara untuk kesimpulan pada paragraf ketiga, bisa kita ambil Antafaya pun dapat mengurusi visa dengan cepat karena tadi dia sebutkan mengurusi visa dengan sangat cepat. Lalu tambahkan saja keterangannya, wisatawan tidak perlu karantina dan bisa jalan-jalan langsung gitu ya. Atau di sini bahasanya bisa langsung jalan-jalan, boleh, itu disesuaikan saja. Di sini kita bisa menyimpulkan dengan bahasa kita sendiri. Jadi tidak bahasa dari paragraf yang ada di atas. Bahasa sendiri tapi bukan bahasa daerah ya. Jadi jangan salah pengertian. Nah, bagaimana Ananda? Sudah pahamkah sampai di sana? Intinya, kamu harus memahami dulu bacaan per paragraf atau setiap paragrafnya. Setelah kamu bisa memahami isi bacaannya, kamu bisa menyimpulkan sendiri poin-poin penting apa saja yang harus kita cantumkan di dalam kesimpulan. Nah, kali ini untuk paragraf keempat ya. Di sini, Ibu sudah menuliskan kesimpulan untuk paragraf keempat. Tur Antafaya mengutamakan protokol kesehatan. Hotel dan restoran pun sudah memenuhi standar protokol kesehatan. Ya, sekarang kan lagi masa pandemi, tentu beberapa tempat, apalagi tempat umum seperti hotel ataupun penginapan, tempat makan, itu memang mesti memiliki standar dari protokol kesehatan. Harus ada tempat pencuci tangannya. Jadi ini maksudnya. Jadi cukup ditulis di sini standar protokol kesehatan. Setelah itu kita bisa tambahkan keterangan yang ada ya. Di sana kan dikatakan kalau ada paket wisata mulai dari 7 jutaan. Jadi kita tulis saja dengan paket wisata 7 jutaan rupiah. Nah, ini kamu sudah tahu juga ya cara penulisan 7 jutaan rupiah bagaimana. RP-nya dulu, rupiahnya dulu, R-nya huruf kapital, P-nya huruf kecil, baru angka 7 dan jutaan. Nah, itu informasi ya biar kamu tidak salah kaprah dalam menuliskan 7 jutaan rupiah. Kita lanjutkan lagi. Dengan paket wisata 7 jutaan rupiah, traveler diajak ke Kapadosia. Traveler tahu ya Ananda, tadi kita cerita traveler artinya orang yang melakukan perjalanan itu. Traveler diajak ke sebuah tempat, ini namanya Kapadosia. Jadi kita tulis saja traveler diajak ke Kapadosia. Lalu baru kita tambahkan keterangan lain dengan menambah kata hubung selain itu. Nah, itu caranya agar kalimat kita itu tidak terlalu panjang. Selain itu, traveler bisa menikmati pemandangan dari letusan gunung berapi. Nah, Ananda, jika kita ingin menambahkan kalimat lain juga bisa, karena kan ada tambah keterangan dari penjelasan tentang gunung berapi ya. Di sini Ibu tulis bentuknya unik seperti serobong asap. Zaman dahulu itu dipakai sebagai goa atau tempat tinggal. Nah, sudah seperti itu saja kita tulis. Bentuknya unik seperti serobong asap, zaman dahulu sebagai goa atau tempat tinggal. Ataunya itu cukup kita tulis dengan garis miring. Kalau ditulis dengan huruf atau juga boleh, tidak masalah, sama saja. Baik, Ananda Ibu dimanapun berada, kita sudah sampai ke paragraf kelima atau yang terakhir. Di sini kita bisa melihat paragraf 5 itu lebih dari satu paragraf ya, sama dengan paragraf-paragraf sebelumnya. Kesimpulannya bisa kita sederhanakan menjadi satu kalimat saja.
Seperti yang terlihat di sini, sudah Ibu simpulkan juga. Traveler dapat menginap di kafe hotel, merasakan tidur di gua, wisata balon udara, dan menggunakan jeep safari. Intinya, paragraf yang kelima itu hanya menjelaskan apa-apa saja yang bisa dinikmati oleh traveler di satu kota tersebut. Kota apa tadi? Masih ingat kan? Kota Kapadosia. Nah, itu dia kesimpulan-kesimpulan yang kita dapat di setiap paragraf. Nah, inilah yang akan kita jadikan menjadi satu paragraf utuh. Bagaimana Ananda? Masih bertahan tidak? Masih ya? Kita akan lanjut ini di bagian materi akhir kita atau hal yang bisa kita simpulkan dari paragraf-paragraf yang ada tadi. Perhatikan baik-baik ya. Caranya sangat gampang sekali. Kamu hanya mengambil yang sudah kamu tuliskan tadi, lalu kamu simpan berurutan. Turki membuka objek wisata untuk wisatawan Indonesia tak perlu PCR atau karantina. Nah, di sini kita ambil dari kesimpulan paragraf pertama. Berlanjut kesimpulan paragraf keduanya, WNI dapat menikmati wisata di Turki dengan paket wisata 7 jutaan rupiah. Begitu juga dengan kesimpulan-kesimpulan pada paragraf yang ketiga, keempat, dan kelima, sehingga dia menjadi sebuah paragraf yang utuh. Jadi ini cara gampang ya, bahasa dari bahasa kita sendiri, tidak bahasa dari teks. Jadi itu dari satu orang dengan orang lain pasti akan berbeda. Oke Ananda Ibu, sampai di sini dulu materi kita tentang penyimpulan isi berita. Memahami bacaan atau teks beritanya, setelah itu kita menarik kesimpulan di setiap paragraf dan kita satukan menjadi paragraf yang utuh. Nah, terakhir, sebagai bukti kamu sudah mendengar ataupun membaca yang sudah Ibu bagikan, kamu akan menjawab link pertanyaan yang akan Ibu bagikan di grup. Kalau ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang dipahami, silakan bertanya. Ibu akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.